Astagfirullahaladzim. Mbah, jenengan undang kula napa? Assalamualaikum. Pangapunten. Hidupnya selalu adem ayem tentrem karena dia sendiri mau memutuskan untuk memelihara rasa bahagia untuk memelihara rasa syukur dalam dirinya, membudidayakan rasa syukur adem ayem. Syukur itu yang dimaksud oleh Mbah Jagatmoyo ini adalah ketika kita betul-betul kehidupannya yang selalu adem ayem tentrem, merasa selalu diperhatikan oleh Tuhan, ya, bukan oleh jin setan, oleh Tuhan. Jadi kita memancarkan rasa adem ayem, bersyukur, tidak pernah gemrungsung, tidak pernah diri sulo, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempunyai sifat iri dengki. Itu betul-betul uang tidak pernah habis ketika kita betul-betul memelihara rasa ini, rasa adem ayem tentrem. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Memang gua-guanya ini di tengah-tengah hutan yang nyaris tak dijamah orang. Karena apa? Karena jauh sekali tuh, bayangan tuh. Tidak ada sedikit pun kelihatan rumah ya di sini. Ya karena jauh dari kampung. Nah ini kupu-kupu datang nih menyambut kita. Sambutan rezeki ya. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Lanjut. Hati-hati, siapkan mentalnya. Karena di sini tuh luar biasa. Maksudnya apa? Jadi banyak pertapa-pertapa yang tidak mau pulang, meskipun sampai mati tidak mau pulang di sini. Jadi maksudnya itu orang biasa, bukan untuk hantu, bukan apa, bukan. Tapi kita disitulah ada pelajaran dibalik semua yang ditampilkan. Assalamualaikum. Wah, angin dari dalam sini, bayangin nih. Angin dari dalam sini berarti di sana ada sumber anginnya. Ini pengingat, pikir Allah sedang mengingatkan kita untuk menyadari napasnya, bersyukur. Berarti untuk selalu terhubung dengan Allah, dengan Tuhan. Caranya apa? Rasakan sensasinya. Sangat bahagia, adem, tentrem, gitu ya. Makanya lentur, ya. Assalamualaikum. Ada sensasinya. Ini mungkin ada cerita di balik ini harus kita kaji. Yo. Masih teka-teki. Ya hidup ini penuh teka-teki, penuh bahasa perumpamaan, penuh bahasa kias, bahasa sanepa, bahasa siloka, harus betul-betul dikaji. Tugas kita tuh menggali. Menggali, iya. Pinter nggak mau? Nah, biasa aja nih, Cak. Tapi ini kayak anak kecil nih. Itu. Kelihatan nggak? Anak cebol. Itu. Tuyul. Laki-laki perempuan ini.
Astagfirullahaladzim. Mana ya, Rok? Sini. Astagfirullahaladzim. Itu. Tadi saya melihat anak kecil di sini deh. Tapi kok jadi kayak gini? Bapaknya ini ya? Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tapi yang ini masih napas nih. Coba perhatikan dulu. Tuh, berarti masih hidup. Udah mati? Oh, enggak, masih hidup tuh. Gerak-gerak dikit. Coba perhatikan dengan jelas, dengan seksama. Apakah ini benar-benar masih hidup tuh? Kayak gerak-gerak tuh kan? Mbah. Assalamualaikum. Tapi anak kecilnya di mana ini? Assalamualaikum, Mbah. Maaf, bila kedatangan kalian mengganggu panjenengan. Yuk, cek dulu yuk. Kalau seperti ini susah kayak deh. Mana tempatnya di situ? Hah? Sebentar dulu. Kita harus waspada dulu. Apakah dia baik atau tidak? Masalahnya kayak gini, mukanya udah kayak gitu. Tapi masih hidup. Masih hidup. Yuk cek dulu yuk. Mo, jangan lari, Mo. Jangan lari loh, Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan. Tapi ini, aduh, Mbah, maaf. Assalamualaikum, Mbah. Mana dia? Apakah jadi tiang ini nih? Mati. Ini hitam-hitam ini loh. Ya ampun. Ini orang bukan sih? Loh. Tapi yang ini tadi ada sinyalnya. Maksudnya dia masih hidup. Nggak kayak tadi. Astagfirullahaladzim. Mbak. Itu anak kecilnya tuh. Tuh. Ini. Anak kecilnya tadi kesini. Assalamualaikum. Punten. Tadi kesini. Dia masuk ke sana. Masuk ke sini. Assalamualaikum. Tadi masuk ke sini. Apakah ini ruangan ini? Wah, ini lorong. Nah, ini ada ruangan lagi nih ke sana. Assalamualaikum. Wih. Nah, di sini angin sepoi-sepoi dari sini nih, berarti ini sumbernya nih. Berarti kita harus masuk ke gerbang gaib ini. Nekat itu. Iya, gerbang gaib. Berarti gerbang ke pemahaman berikutnya. Jadi nanti kalau sudah kita tahu, tidak menjadi gaib lagi. Ya. Assalamualaikum. Punten. Wah, ini luas banget nih. Mana? Senter saya op. Wah. Assalamualaikum. Punten. Apa ini ya? Kamu lihat gak tuh? Itu anak kecilnya tuh di. Tuh. Tuh kan? Coba deh kamera ketangkap gak tuh? Rame banget kan. Itu kayak melotot ke kita. Tapi disamar-samar. Kira-kira ketangkap kamera gak? Ya ampun. Tuh kan? Yuk. Dekatin dulu. Nih. Assalamualaikum. Mbak. Tuh kan? Iya ini. Mbak. Tapi anak kecil dipanggil Mbak. Tapi gini. Karena itu gaib. Ya salah sini gaib nih. Biarpun kecil kita mungkin lebih tua dari kita. Punten, Dek. Lalu lupa lagi. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aneh loh. Tadi ketika saya melihat anak kecil. Anak kecil gondrong ini ya. Makanya kok jadi gede kayak gini. Jangan-jangan. Tapi ini yang tadi bukan. Ini mirip yang tadi, ya ampun. Assalamualaikum. Mbah. Apakah saatnya ini beliau sudah siap untuk menyambut kita atau belum?
Dan bisa jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dan pertanyaan-pertanyaan banyak orang yang sudah di... Astagfirullahaladzim. Hah? Hah? Hilang. Astagfirullah. Aneh loh. Aneh. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Coba kita putar kameranya, siapa tahu dari sebelah sini. Di sekitar sini. Assalamualaikum. Mbah. Apakah karena kita terlalu berisik sehingga tidak bisa menyambut kita, atau bagaimana? Lalu kalau kita nggak bicara gimana? Yuk. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Dek. Punten. Assalamualaikum. Tuh. Dengar gak? Di mana, Mbah? Tuh. Briki, Pak. Briki. Mbah. Teng pundi? Astagfirullahaladzim. Mbah. Jenengan undang kula napa? Assalamualaikum. Pangapunten. Pangapunten, Mbah. Jenengan undang kula. Assalamualaikum. Nggih, Mbah. Mbah. Apakah beliau yang menjadi pusatnya? Maksudnya apa ya? Memang beliau sudah menyambut kita gitu. Mbah. Ini kalau sudah seperti ini, kita saatnya untuk menyamakan frekuensinya. Menyamakan frekuensi beliau, artinya kita tenangkan dulu supaya kita betul-betul nyambung. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Maaf, Mbak, kalau kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, saya Tarto. Maaf, pakai bahasa Indonesia bisa, Mbak? Maaf. Maaf, Mbak. Ngapunten. Tepangaken kula Tarto, Mbak. Tarto. Nggih. Nggih, kula saking Cilacap. Nggih, kula kali rencang kula menika Yono kalian Mamat. Nggih, alhamdulillah kula saged kepanggih kalih panjenengan. Salam silaturahmi, salam kenal, mugi-mugi kita saged dadosaken pasederekan langgeng, Mbah. Nggih. Nggih. Ngapunten, Mbah piyambak asmanipun sinten? Nggih. Nggih. Mbah Jagat Maya. Oh, berarti orang-orang memanggilnya Mbah Jagat Maya katanya. Tapi kalau aslinya siapa, Mbah? Oh, nggih, mboten apa-apa. Katanya kita cukup panggil Mbah Jagat Maya saja. Jagat Moyo nggih, Mbah. Baik, Mbah. Jadi begini, Mbah. Yang pertama memang sowan kula teng mriki nggih untuk bersilaturahmi kali panjenengan. Yang kedua ingin mengkaji dari sesuatu yang banyak orang sampaikan dengan samar-samar di dalam goa ini, bahwa banyak orang berhasil ketika memasuki goa ini, entah tujuannya itu bertapa, entah tujuannya itu mencari petunjuk. Jadi berhasil kehidupannya
berlimpah, mewah, selalu bahagia. Itu rahasianya apa, Mbak? Karena banyak orang yang miring dengan anggapan di sini. Arti miring itu bahwa mereka ngikuti pesugihan dengan jin, dengan setan, dengan sejenisnya itu, Mbak. Mohon maaf, itu mboten leres. Jadi di sini tidak pernah memberikan uang, tidak pernah memberikan keberlimpahan kepada siapapun. Tidak pernah. Kalau begitu bagaimana Mbak kok bisa mereka itu kok hampir 90% itu berhasil, Mbak? Nggih. Baik-baik. Kita disuruh untuk diam dulu, untuk mengecilkan volume pikiran, untuk bisa mengaktifkan rasanya, dengarkan dengan baik. Beliau nanti akan memberikan pituturnya kepada kita. Nggih, Mbah. Niku kepripun, Mbah? Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Oh. Berarti yang orang katakan itu tidak benar, Mbak. Oh, nggih, Mbak, nggih. Baik, Mbak, biar kami jelaskan saja karena mungkin mereka tidak dengar suara jenengan, Mbak, teman-teman kami, karena kami membawa kamera, Mbak. Mohon maaf, izinkan kami untuk menjelaskan kepada mereka supaya memahami ini, Mbak. Nggih. Ini teman-teman semuanya, ternyata banyak orang berhasil ke dalam gua ini, kehidupannya mewah, usahanya lancar, dagangannya laris, dan tidak pernah kehabisan uang. Itu rahasianya kata beliau tadi. Yang pertama itu hilangkan rasa sifat iri dengki dulu, ya. Karena orang-orang yang menuduh ikut pesugihan itu adalah orang-orang yang dengki, ya. Jadi mereka yang seperti itu tidak akan pernah bisa kaya ketika masih menyimpan perasaan iri dan dengki. Yang kedua, tadi kata beliau adalah orang yang tidak pernah habis uangnya, hidupnya selalu adem ayem tentram karena dia sendiri mau memutuskan untuk memelihara rasa bahagia, untuk memelihara rasa syukur dalam dirinya, membudidayakan, ya, membudidaya rasa syukur adem ayem. Syukur itu yang dimaksud oleh Mbah Jagatmoyo ini adalah ketika kita betul-betul kehidupannya yang selalu adem ayem tentrem, merasa selalu diperhatikan oleh Tuhan, ya, bukan oleh jin setan, oleh Tuhan. Jadi kita memancarkan rasa adem ayem, bersyukur, tidak pernah gemrungsung, tidak pernah diri sulo, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempunyai sifat iri dengki. Itu betul-betul uang tidak pernah habis ketika kita betul-betul memelihara rasa ini. Rasa adem ayem, tentram, bersyukur, berkelimpahan. Karena sejatinya manusia sudah diberi kecukupan oleh Tuhan. Akan tetapi manusia itu sendirilah yang membatasinya. Yang selalu mengeluh, selalu diri sulo, mempunyai sifat iri dengki. Untuk itu Mbah Jagatmoyo ini mengajak kita untuk kembalikan rasa sejati, rasa yang alami dalam diri kita, yaitu kecukupan, adem ayem tentrem, berlimpah, tidak pernah kekurangan. Nah, itu berarti yang dimaksud tadi ketika kita betul-betul bisa membudidayakan anggapan baik atau juga memelihara rasa syukur gitu, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Sebenarnya sangat simpel. Sekali lagi teman-teman semuanya, ayo mulai saat ini dan seterusnya, bagi kalian yang mungkin kehidupannya masih susah terus, yuk kita awali hari ini juga, detik ini juga untuk bisa memelihara rasa bahagia, memelihara rasa syukur, membudidayakan anggapan baik. Ya, jangan selalu berprasangka buruk. Karena belum tentu yang kita prasangkakan itu betul, ya. Jadi tadi membudidayakan anggapan baik sama halnya membudidayakan uang.
uang tidak akan pernah habis, akan selalu datang, akan selalu diberi jalannya. Ada peluang-peluang rezeki dari mana saja ketika kita bisa mengiyakan dalam kondisi bersyukur, memancarkan rasa syukur. Jadi syukur itu adem ayem, bersyukur sudah yang kita punya itu rasanya bahagia itu. Nggih, Mbah. Nggih. Oh, nggih, siap-siap, nggih. Katanya kata beliau juga jangan lupa untuk dialirkan katanya. Jangan lupa untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga ilmunya pun dialirkan. Jangan pelit-pelit kepada orang. Dialirkan wawasannya. Begini caranya supaya kita bisa kaya, bisa hidupnya tidak pernah habis uangnya. Harus dialirkan juga kata beliau. Oh, nggih, Mbah. Nggih. Maaf Mbah supaya tidak menjadi kontroversi lagi, Mbah. Kenapa kok banyak orang-orang bertapa di situ? Maksudnya orang-orang yang tidak bisa dibawa pulang. Itu tidak dikuburkan juga di situ, Mbah. Oh, nggih. Berarti yang tadi kita temukan orang yang terjepit di sana dan juga para pertapa yang tertanam itu pun hanya sebuah media penghantar, memang harus dialami. Jangan komplain, kata beliau. Biarkan berdamai dengan rasa apa saja, apapun yang kita alami, kita lihat, kita belajar berdamai. Jangan komplain gitu maksudnya. Apakah kita bisa menerapkan ini enggak? Menerapkan Astagfirullahaladzim. Makhluk apa ini ya? Tapi ini aneh loh ya. Biarkanlah ya kita alami ini. Ini yang penting kita bisa menyerap ilmunya. Yuk kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Kita diberi ilmu cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yuk kita praktekkan ya. Untuk bisa mempraktekkan ini tadi seperti pitutur beliau untuk selalu menanamkan rasa syukur, untuk bisa membudidayakan anggapan baik, membudidayakan uang dan adem ayem tentrem. Jadi sama halnya memiara uang ya supaya beranak pinak gitu loh. Beranak pinak. Ya iya. Dan dengan menghilangnya beliau ini sebuah pitutur supaya kita bisa menghilangkan dari sifat lama, kebiasaan lama yang selalu mengeluh, selalu disuruh dan selalu berprasangka buruk. Nggih. Nggih, Mbah, kalau begitu kami mohon pamit. Atas kula pangapunten matur nuwun sangat atas wejanganipun. Mugi-mugi kula saged mengalirkan lagi ilmu ini dan semuanya berbahagia dan berkelimpahan. Assalamualaikum. Rahayu. Yo. Serem. Kirain ada tumpukan bukunya. Tumpukannya di pikiranmu. Pikiranku ada uang. Ya iya.